Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang konstruksi dasar teori algoritma. Pertama-tama sebelum kita menjelaskan alangkah baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya sendiri, nama saya Muhammad Khalid dengan NIM akhiran 28. Perkenalkan, nama saya Aurel dengan NIM 23. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustaqim, NIM 30. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pascal, NIM 24. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Kurnianto, NIM 29. Dan selanjutnya langsung masuk ke materi. Mulai Mas Aurel. Konstruksi dasar algoritma merupakan langkah-langkah yang berisi penyelesaian masalah. Maka tiap-tiap langkah tersebut bisa berisi aksi-aksi yang dijalankan secara terurut. Ada pemilihan aksi dengan kondisi tertentu dan ada juga pengulangan terhadap aksi-aksi tertentu. Jadi sebuah algoritma dapat dibangun dari 3 konstruksi, yaitu urutan atau runtutan, sequence, seleksi atau pemilihan, dan pengulangan atau repetition. Di setiap langkah-langkah yang ada pada salah satu atau semuanya berupa pernyataan-pernyataan yang berisi aksi-aksi tertentu. Jika sebuah pernyataan dieksekusi atau dijalankan, maka aksi yang ada dalam pernyataan tersebut akan dikerjakan. Contoh pernyataan yang berisi aksi tertentu: isi bak dengan air. Kalimat berikut adalah pernyataan yang berisi aksi untuk mengisi bak tersebut dengan air. Kalikan 2 dengan 5. Pernyataan dengan aksi mengalihkan 2 dengan 5. Contoh kedua, misal tulis selamat datang, merupakan pernyataan yang berisi aksi menulis pesan selamat datang. Ketiga konstruksi algoritma di atas juga berisi pernyataan yang akan diproses sesuai bentuknya masing-masing dengan penjelasan yang ada di bawah ini. Belum kok gambarnya sebelum. Setelah gambar tadi, setiap persegi panjang pada gambar menunjukkan pernyataan yang berisi aksi-aksi tertentu dan anak panah menunjukkan aliran instruksi. Menentukan sequence pada urutan suatu pernyataan dilaksanakan setelah pernyataan sebelumnya selesai dieksekusi. Contoh, tukar isi 2 ember. Algoritma tukar isi ember. 1. Tuang air dari ember A ke ember C. 2. Tuang air dari ember B ke ember A. 3. Tuang air dari ember C ke ember B. Lanjut, yaitu pemilihan atau selection. Nah, bentuk pemilihan pernyataan baru akan dieksekusi atau dijalankan apabila memenuhi syarat tertentu. Contohnya yaitu jika air di ketel mendidih, maka matikan kompor. Tulisan trace code untuk bentuk pemilihan ini umumnya adalah if air mendidih, then matikan kompor. Seperti itu. Yang terakhir adalah pengulangan atau repetition. Pengulangan merupakan sebuah kelebihan komputer karena komputer dapat melakukan hal yang sama berulang-ulang tanpa kenal lelah. Gambar ini merupakan runtunan atau sequence. Jadi sequence merupakan runtunan satu atau lebih instruksi atau pernyataan. Setiap pernyataan dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya. Sebuah instruksi dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai dilaksanakan. Urutan instruksi menunjukkan keadaan akhir algoritma dan pemrograman. Yang kedua adalah struktur pemilihan. Struktur pemilihan adalah 1. Instruksi akan dikerjakan jika memenuhi persyaratan atau kondisi tertentu. Misalkan, jika lampu trafik klik berwarna merah, maka kendaraan akan berhenti. Bentuk instruksi di atas dinamakan struktur pemilihan atau selection atau percabangan.
untuk bisa satu aksi, dua aksi, tiga aksi, sampai aksi berikutnya. Dan pada gambar di bawah ini merupakan contoh dari struktur pemilihan. Yang terakhir adalah struktur pengulangan. Struktur pengulangan adalah salah satu kelebihan dari komputer, yaitu kemampuannya untuk mengerjakan pekerjaan yang sama berulang kali tanpa mengenal lelah. Umumnya struktur pengulangan dilakukan jika persyaratan terpenuhi dan akan berhenti jika tidak terpenuhi, seperti pada gambar di bawah ini. Sekian penjelasan tentang konstruksi dasar algoritma dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami ucapkan maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.